Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan, maka kami akan membahas materi yang berjudul analisis keputusan investasi. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama Jayatul Rabi'ah, yang kedua Khalifah, yang ketiga Laila Fitriani, yang keempat Muhammad Fadilah, dan yang terakhir Nor Safitri. Adapun pembahasan pada materi kali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kerangka kerja keputusan investasi modal. Yang kedua, komponen analisis keputusan investasi modal. Yang ketiga, metode analisis keputusan investasi modal. Dan yang terakhir, penyempurnaan analisis keputusan investasi modal. A. Kerangka kerja keputusan investasi modal. Analisis yang efektif dalam melakukan suatu keputusan investasi modal mensyaratkan untuk melibatkan banyak dimensi yang terlibat. Analisis perlu menetapkan serangkaian aturan dasar atau kerangka kerja untuk memastikan bahwa hasil-hasil atas keputusan yang diambil bersifat menyeluruh, konsisten, dan berarti. Aturan dasar ini meliputi definisi masalah, hakikat investasi, estimasi biaya, dan manfaat masa depan. Tambahan arus kas, data akuntansi yang relevan, biaya tertanam, dan nilai waktu dari uang. Definisi masalah, seorang analis perlu memikirkan banyak alternatif yang biasanya mengelilingi suatu pengeluaran modal besar. Hakikat investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Estimasi biaya dan manfaat masa depan, yaitu keputusan dari suatu investasi dengan jangka panjang seluruhnya terletak pada kejadian masa depan dan ketidakpastian. Karena itu, seorang analisis didorong untuk mempertimbangkan sebanyak mungkin perubahan dari kondisi sekarang dalam semua variabel yang relevan bagi analisis. Arus kas tambahan adalah perubahan jumlah total arus kas perusahaan yang terjadi sebagai akibat langsung dipilihnya suatu investasi. Data akuntansi yang relevan, yaitu perubahan-perubahan yang dilaporkan dalam alokasi harus memiliki perubahan yang sebenarnya dalam pengeluaran kas dan pendapatan. Jika tidak, hanya masalah retribusi saja, maka tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya terjadi. Biaya tanam adalah biaya yang terjadi di masa lalu, sudah dibayarkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Nilai waktu dari uang adalah perbedaan antara nilai uang saat ini dengan nilai uang di masa yang akan datang. B. Komponen analisis keputusan investasi modal. Untuk menilai daya tarik dari suatu investasi, kita harus mempertimbangkan unsur-unsur berikut. A. Investasi bersih atau jumlah yang dikeluarkan merupakan kebutuhan modal kotor untuk aktiva baru dikurangi dengan setiap modal yang dapat dipulihkan dari pertukaran atau penjualan aktiva yang ada. B. Potensi keuntungan atau arus masuk kas operasi merupakan dasar operasional bagi manfaat ekonomi selama umur investasi adalah perubahan laba bersih positif yang disebabkan oleh investasi atau laba bersih adalah laba setelah dipotong oleh pajak yang berlaku. C. Umur ekonomis, yaitu periode waktu saat menghasilkan keuntungan dari suatu investasi. D. Nilai akhir, yaitu setiap pemulihan modal pada saat pengakhiran investasi. C. Metode analisis keputusan investasi modal. 1. Modal non-diskonto, yaitu metode analisis yang mengabaikan nilai waktu dari uang. Dalam metode ini terbagi menjadi dua model metode, yaitu A. Metode payback period atau periode pengembalian adalah waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Anggapan dasar metode ini adalah
Semakin cepat waktu yang diperlukan oleh sebuah proyek investasi untuk menutup investasi awal, semakin baik proyek investasi tersebut. Adapun rumus dari metode ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu 1. Rumus pengembalian aliran kas per tahun jumlahnya tidak sama. 2. Rumus pengembalian aliran kas per tahun yang jumlahnya sama. Satu, rumusan pengembalian aliran kas per tahun yang jumlahnya tidak sama. Payback periode sama dengan N tambah dalam kurung A kurang B bagi dalam kurung C kurang B kali 1 tahun, di mana N adalah tahun terakhir jumlah arus kas belum bisa menutupi modal investasi awal, A jumlah investasi awal, yang B-nya jumlah kumulatif arus kas pada tahun keberapa dikurang N. Terus tuh yang C jumlah kumulatif arus kas pada tahun keberapa N tambah 1. 2. Rumus pengembalian aliran kas per tahun yang jumlahnya sama. Payback periode sama dengan investasi awal bagi arus kas kali 1 tahun, yang dimana periode pengembalian lebih cepat sama dengan layak, periode pengembalian lebih lama sama dengan tidak layak. Bila usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat akan dipilih. Contoh soal, di dalam suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun, dengan syarat periode pengembalian 2 tahun, tingkat bunga 12% per tahun, dan arus kas per tahun adalah tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, tahun kelima 100 juta. Arus kas dan arus kas kumulatif. Arus kas 300 juta, arus kas kumulatif tetap 300 juta, arus kas 250 juta, arus kas kumulatif menjadi 550 dan seterusnya. Penyelesaian dari slide sebelumnya, periode pengembalian sama dengan N tambah A kurang B bagi C kurang B kali 1 tahun. Jadi 2 tambah 600 juta kurang 550 juta dibagi 250 juta kurang 550 juta kali 1 tahun sama dengan 2,25 atau 2 tahun 3 bulan. B. Metode Accounting Rate of Return atau ARR adalah metode penilaian investasi yang berusaha menunjukkan rasio atau perbandingan antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh laba atau keuntungan tersebut, baik diperhitungkan dengan nilai investasi atau initial investment atau rata-rata investasi average investment. Rumusnya yaitu ARR sama dengan pendapatan bersih dari investasi dibagi biaya investasi, atau ARR rata-rata pendapatan bersih dari investasi dibagi rata-rata biaya investasi. B. Metode Accounting Rate of Return. Contoh soal, perusahaan PT Ahinggas mendapatkan sebuah proyek yang memerlukan initial investment atau biaya investasi sebesar 500 juta. Proyek ini dapat menghasilkan cash inflow sebesar 100 juta per tahun dengan usia ekonomis 10 tahun tanpa nilai residu. Berapakah ARR proyek tersebut? Diketahui biaya investasi 500 juta, usia ekonomis 10 tahun, cash inflow per tahun 100 juta, depresiasi per tahun 50 juta per 10 tahun. Penyelesaian ARR sama dengan pendapatan investasi atau biaya investasi dibagi biaya investasi. ARR sama dengan dalam kurung 100 juta dikurang 50 juta tutup kurung dibagi 500 juta. ARR sama dengan RP 50 juta dibagi 500 juta sama dengan 0,1 atau 10%. Jadi tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return pada proyek tersebut adalah 10%. 2. Model diskonto.
dalam kurung discounting models, yaitu model analisis dengan pertimbangan secara eksplisit. Dalam metode ini terbagi menjadi dua model, menjadi dua model metode, yaitu A. Metode Net Present Value atau NPV. NPV merupakan sebuah rumus yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari investasi dengan jumlah diskon dari semua arus kas yang diterima dari proyek. Rumus Net Present Value adalah sebagai berikut. Contoh soal, sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 150 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi di atas dapat dilanjutkan? Penyelesaiannya diketahui CT sama dengan 50 juta, C0 sama dengan 150 juta, R sama dengan 12%, 0,12. Jawabannya B. Metode Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah sebuah hasil yang telah diperoleh dari sebuah proposal bisnis, yaitu diskonto atau discount rate yang kemudian menjadi sebuah present value dari suatu aliran kas yang masuk dalam kurung cash inflow, yaitu sama dengan investasi awal. Rumusnya sebagai berikut. Keterangannya, IRR sama dengan internal rate of return. I1 sama dengan tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV bernilai plus. I2 sama dengan tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV bernilai min. NPV 1 sama dengan net present value yaitu bernilai positif. NPV 2 sama dengan net present value yang bernilai negatif. Contoh soal. Contoh perhitungan rumus IRR secara manual. Aplikasi IRR, arus kas setiap tahun jumlahnya sama. Soal 1. Suatu pabrik mempertimbangkan usulan investasi sebesar 130 juta tanpa nilai sisa, dapat menghasilkan arus kas per tahun 21 juta selama 6 tahun. Diasumsikan RRR sebesar 13%. Hitunglah IRR. Dicoba dengan faktor diskonto 10%, NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal. NPV sama dengan 21 juta dikali 5,8979 dikurang 130 juta, maka sama dengan 659 juta. Kemudian dicoba dengan faktor diskonto 12%. NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurang investasi awal. NPV sama dengan 21 juta dikali 5,7849 dikurang 130 juta, maka sama dengan 6.649.000. Karena NPV mendekati 0, yaitu 659 juta dan 6.649 juta. Artinya, tingkat diskonto antara 10% sampai 12%. Untuk menentukan ketepatannya, dilakukan interpolasi sebagai berikut. Selisih bunga yang pertama yaitu 10%, selisih PP-nya yaitu 130.659.000, selisih PP dengan OI yaitu 130.659.000. Kemudian yang kedua, selisih bunganya yaitu 12%, selisih PP-nya itu 123.351.000, selisih PP dengan OI-nya yaitu 130 juta. Kemudian selisih bunganya yang ketiga itu 2%, selisih PP-nya itu 7.308.000, selisih PP dengan OI yaitu 659.000. Kemudian
IRR sama dengan 10% tambah 659.000 dibagi 7.308.000 dikali 2% sama dengan 10,18%. Kesimpulannya itu proyek investasi sebaiknya ditolak karena IRR kurang dari 13%. Dua, perhitungan dan penyesuaian arus kas. Perhitungan arus kas merupakan langkah kritis dalam proses investasi modal. Kesalahan estimasi arus kas berarti kesalahan keputusan investasi. Langkah-langkah untuk menghitung arus kas. Yang pertama yaitu peramalan pendapatan, beban dan pengeluaran modal. Yang kedua, penyesuaian arus kas kotor terhadap inflasi dan pajak. Yang ketiga, penyesuaian peramalan untuk inflasi. Pasar keuangan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan inflasi. Biaya modal terdiri dari unsur tingkat real dan unsur inflasi. Ketika investasi akan diputuskan, tampak bahwa terjadi kegagalan investasi bila unsur inflasi tidak diikutsertakan. Namun, ketika unsur inflasi diikutsertakan, malah menunjukkan bahwa investasi yang akan dilaksanakan memberikan keuntungan positif. Jadi, keputusan investasi tanpa penyesuaian arus kas terhadap inflasi akan menghasilkan keputusan yang salah. Yang keempat, penyesuaian arus kas setelah pajak. Penyesuaian arus kas kotor karena pengaruh pajak dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva, disebut arus kas keluar. Yang kedua, arus kas masuk yang dihasilkan selama pelaksanaan pekerjaan, disebut arus kas bersih. Dan yang terakhir, arus kas bersih meliputi provisi untuk pendapatan, beban operasional, penyusutan, dan implikasi pajak yang relevan. Sekian pemaparan dari kelompok 8. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.